Pertanyaan ke-1. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, itu memang yang pertama harus dilakukan adalah mengidentifikasi. Artinya, identifikasi itu sejauh mana masalah yang masuk itu kebenaran adanya. Jadi kita tidak terburu-buru untuk menerima sebuah masukan, tapi perlu untuk kita selidiki dulu, yaitu dengan mengidentifikasi. Jadi sejauh mana kebenaran kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut. Pertanyaan kedua. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Omitio. Yang kedua, terkait dengan pengambilan keputusan terhadap ya mungkin 2 atau 3 atau 4 atau lebih ya kepentingan yang sama-sama benarnya. Yang jelas dilema sosial atau etika itu tidak ada yang istilahnya kita melakukan pengambilan keputusan itu seperti mengerjakan matematika benar atau salah, karena semuanya mempunyai variabel yang sangat luas. Nah, karena itu jadi tidak ada yang sama-sama benar, itu tidak ada, pasti ada bedanya, tergantung bagaimana kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, otomatis sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi terhadap permasalahan tersebut. Pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah terkait untuk melakukan apa istilahnya ya, pengambilan keputusan ya, yang biasa saya lakukan itu pasti ya, untuk memperoleh identifikasi yang valid itu kan dengan musyawarah, dengan melihat data, dengan melihat ya profil atau jejak dari masing-masing permasalahan tersebut. Jadi tidak ada masalah itu muncul dadakan, itu tidak ada. Semua ada jejak sejarahnya, jejak perjalanannya. Itu yang biasa saya lakukan, bagaimana langkah-langkah atau prosedur untuk menuju kepada pengambilan keputusan. Pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika itu ya otomatis ya itu dengan musyawarah. Ya, musyawarah itu bisa dilakukan dengan masing-masing yang mengalami kasus tersebut. Ya, jadi ya tidak harus menyebutkan permasalahannya, tapi kita bisa dengan menginterview terhadap kasus-kasus yang lain, sehingga akan menemukan apa istilahnya, masalah itu secara objektif, secara nyata. Jadi bukan katanya, bukan saya pikir, saya kira, bukan seperti itu, tapi kita memperoleh kasus atau permasalahan itu secara valid. Pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
tantangan yang biasa saya hadapi ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu ya otomatis ya dampak. Itu yang menjadi tantangan, sebab sekali lagi kasus dilema etika atau kasus sosial itu tidak ada benar atau salah seperti soal teknik atau soal matematika, soal eksakta ya. Tapi semuanya pasti ada benarnya, juga pasti ada salahnya. Nah, disitulah kita memperhitungkan, mempertimbangkan sejauh mana efektivitas dan akibat dari keputusan yang kita ambil. Pertanyaan keenam. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kasus-kasus yang terjadi itu ya memang ya sebetulnya biasa terjadi dimanapun, kapanpun, ya siapapun di lembaga manapun ya. Itu kita pasti ketika bergaul, berkomunikasi dari demi hari, minggu, bulan dan seterusnya, itu kan kita punya teman-teman dekat atau orang-orang yang bisa dipercaya. Itu sangat membantu di dalam pengambilan keputusan yang intinya adalah validitas atau sinkron ya. Cara berpikirnya, tujuannya, dan ya termasuk loyalitasnya. Pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau terkait tentang dilema etika itu jadwal itu pasti ya, karena kita melakukan evaluasi itu kan secara rutin, baik harian, mingguan atau bulanan. Nah, yang pasti tergantung kasusnya. Kalau secara struktural itu ya biasanya ya setahunan atau paling cepat ya dalam pergantian semester. Jadi jadwal itu tergantung dari kasus yang terjadi atau dilema etika yang terjadi. Jadi kalau memang itu sangat urgent ya memang harus diputuskan di tempat di saat itu. Ini kan tergantung situasinya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kondisinya dan kemudian prosedurnya ya pasti dengan musyawarah. Tidak mentang-mentang sebagai pimpinan terus mengambil keputusan sendiri. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Banyak pelajaran yang bisa saya petik atau saya ambil hikmahnya ya dari setiap kejadian, karena saya meyakini bahwa setiap kejadian baik atau buruk itu pasti ada hikmahnya. Nah, hikmah bagi siapa ya? Terutama ya pelajaran bagi diri saya sendiri. Kalau itu baik berarti saya perlu belajar untuk menjadi lebih baik dengan adanya kasus tersebut. Kalau itu kasus itu buruk, ya bagaimana saya belajar jangan sampai saya terjerumus terhadap kasus-kasus yang menjerumuskan diri saya sendiri.